Bisa Resis, kembali lagi dengan saya, Vira Cendra Darawijaya. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip, tapi fakta. Oke, Bang Ilham, bisa dijelaskan ya Abang sebagai praktisi hukum atas perkara kasusnya Fadel dan Loli, Bang? Gimana, Bang? Oke, yang terakhir kan update-nya Fadel ini kan mangkir dari panggilan pertama, ya kan? Jadi sangat disayangkan sekali dia tidak hadir. Itu dia tidak menggunakan hak hukumnya. Padahal di konversi pers sebelumnya dia sangat yakin sekali bahwa dia tidak bersalah atau berita tersebut hanya hoax gitu kan. Nah ini apa ya? Kalau dia merasa benar, kalau dia merasa tidak bersalah, ya kan, harusnya hadir dong. Jangan buat alasan. Yang buat alasan dia seakan-akan sakit padahal tidak ada surat dokter, nah gitu kan. Jadi ya sangat disayangkan sekali lah. Ini tidak gentle sebetulnya. Bicara tidak gentle, memang proses dari Abang sebagai praktisi hukum pernah menangani apa sih proses dalam kasus pelaporan itu, Bang? Apalagi dia kan baru pelapor dan sebagai saksi. Gimana, Bang? Ya oke. Jadi Fadel sendiri ini saya lihat prosesnya masih lidik ya. Penyelidikan lidik, habis itu ditingkatkan menjadi sidik, setelah gelar perkara, habis itu ditingkatkan menjadi tersangka. Nah kan, dalam prosesnya memang kalau sudah ada bukti permulaan cukup, dua alat bukti ya 183 KUHP ya, itu bisa dinaikkan menjadi sidik gitu kan. Nah syaratnya apa? Bukti-bukti sudah terkumpul, saksi-saksi minimal 2, itu satu bukti ya kan. Terus dari keterangan ahli sudah jadi menjadi visum repertum ya kan, itu menjadi 2 alat bukti, apalagi ditambah lagi surat dan petunjuk gitu kan. Ya, itu sudah bisa dinyatakan dalam gelar perkara ini naik ke penyidikan sidik gitu. Bang bicara sidik, tapi kan ini ada barang bukti atau alat bukti yang menguatkan, Bang, yaitu ada visum, juga ada saksi utama, Bang, ya kan. Misalkan dijadikan ini sebagai barang bukti, 2 bukti-bukti itu bisa terjadi pada itu jadi tersangka, Bang? Ya. Jadi dalam alat bukti 184 KUHP alat bukti ada 5. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk. Nah, keterangan saksi ini disebut satu alat bukti. Nah, di dalam saksi itu ada istilah dalam unus tesis. Satu saksi bukan saksi. Jadi minimal 2 saksi. Adapun saksi lebih dari 2 itu sangat bagus sekali kan, karena saya lihat sendiri saksinya tuh apa? Pertama, saksi-saksi teman-temannya dari Loli ya kan, atau dari dipanggil juga yang mengetahui ya Loli tinggal sama Fadel ya kan. Terus orang yang mempunyai apartemen di situ ditanya apakah Loli tinggal sama siapa di apartemen, apakah sama si Fadel ya kan. Itu kan bisa menjadi petunjuk juga kan. Nah, terus yang kedua dari dari keterangan ahli. Nah, keterangan ahli itu dasarnya dari apa dulu? Dari visum. Visum ini memang tidak boleh disebarluaskan. Ya, kecuali dalam ranah nanti setelah ada persidangan. Nah, nanti dalam visum itu penyidik memang benar-benar menyimpan data visum tersebut sampai di persidangan, baru nanti ahlinya dia panggil, dokternya dipanggil nanti bersaksi dalam persidangan. Nah, dia menerangkan dengan visumnya ini ada apa-apa, itu boleh, beranahnya boleh diungkap di situ. Kalau dalam ranah penyelidikan itu masih belum boleh gitu. Tapi kan pertanyaan proses perjalanan laporan bisa menjadikan tersangka dulu, Bang, baru masuk ke pengadilan, maksudnya ke situ, Bang, gimana, Bang? Ya, jadi lagi-lagi tersangka itu kan prosesnya memang tidak boleh semena-mena juga, ya kan. Jadi kalau kita dalam penetapan tersangka salah, kita bisa diperadilankan kan. Itu jadi coba masalah juga. Tapi ini sangat jelas sekali. Ini hanya pada satu ketika seperti pernah saya kasih wawancara sebelumnya, ketika Loli sudah berpihak kepada NM, dia sudah menyatakan dia sudah sadar gitu, dan dia sudah bersaksi memberikan keterangan sebenarnya. Itu sudah poin pertama, dan poin untuk membalikan keadaan bahwa si Fadel ini siap-siap sajalah gitu menjadi tersangka gitu. Tersangka itu kan karena ada bukti kuat ya, Bang. Apa itu bukti ini kan 2 pasal yang berlapis itu ya, Bang, yang menjadikan dugaan dia akan pakai baju oranye, Bang. Gimana, Bang? Ya. Jadi pasalnya sih kalau memang dalam pelindungan anak ya, pertama jadi masih belum dijabarkan, memang kita kan belum tahu ini tentang fakta hukumnya seperti apa. Cuman dugaan-dugaan saya ini Undang-Undang 23 tahun 2002, Undang-Undang nomor
23/2022 ya tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya itu tentang perlindungan anak ya. Jadi sorry salah. 35 tahun 2014 ya, itu perlindungan anak itu. Jadi perbuatan cabul terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu ancamannya 5 sampai 15 tahun. Itu sangat jelas sekali. Jadi ini harus jadi sebuah edukasi juga bagi masyarakat. Hati-hati terhadap anak, terutama anak yang di bawah 18 tahun. Sebut anak sebelum 18 tahun. 17 tahun 355 juga itu disebut anak gitu kan. Jadi kita lihat bener KTP-nya nih. KTP-nya. Bener nggak dia udah ulang tahun belum ke 18. Kalau udah ulang tahun 18 udah aman. Itu menandakan tempus deliktinya umurnya sudah 18 gitu kan. Jadi harus jadi diperhatikan sama kita, dan bagi orang tua juga dihimbau jangan menyarankan anaknya pacaran sebelum 18 tahun. Jadi ada perbuatan-perbuatan ini yang dilakukan orang dewasa kepada anak gitu kan. Itu bisa ancamannya 5 sampai 15 tahun. Apalagi ada perbuatan aborsi. Ya kan, aborsi ini sangat keras juga karena sangat jelas di pasal KUHP 346 sama Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya kan. Ancaman hukumannya 4 sampai 5 tahun di situ. Tapi aku membacanya dari sisi sudah kuatkah ya kan akan terjadi sesuatu yang tidak dibayangkan seorang Fadel, yaitu jadi tersangka. Ini benar-benar seperti ancaman yang sangat besar ya bagi Fadel ya. Jadi ini nggak bisa dibuat jadi sebuah kalau ini memang benar dan si Loli itu sadar memang kenyataannya memang seperti itu, dia ada aborsi, ada persetubuhan, dan visumnya menyatakan seperti itu, Fadel ancaman sangat keras ini gitu kan. Minimal 5. Kalau dalam pengalaman kami juga ya yang membantu menangani perkara-perkara perlindungan anak seperti ini, 5 itu minimal, itu sangat tidak mungkin, antara 9 sampai 10 tahun lah gitu. Tapi kalau ada aborsinya lebih tinggi lagi karena ada pasal berlapis yang dituntut, yang didakwakan gitu kan. Gitu. Tapi dalam kesaksian atau pelaporan itu langsung dikonfrontir nggak sih Bang antara dua pihak ini Bang dengan penjelasan di penyidikan ini? Konfrontir dengan pihak. Iya, pelapor dan itu padahal sama si Rodi sendiri Bang, gimana Bang? Sebenarnya konfrontir itu tidak perlu kalau misalnya si pelapornya ini memang tidak mau. Jadi bisa menolak, saya tidak mau konfrontir. Saya akan naik aja, nanti di persidangan aja, ketemu di persidangan. Itu ada yang seperti itu. Tapi kalau memang namanya juga ini delik aduan ya di sini kan. Jadi kalau memang ada bujuk rayu dari terlapor untuk ada konfrontir supaya damai, bisa saja. Tapi kan kalau si pelapornya menolak, selesai udah. Lanjut aja persidangan. Ini masalah anak sangat kita semua sebagai orang tua kalau mempunyai anak diperlakukan seperti itu juga tidak ada mentolerir, dan ini pasti akan naik gitu. Saya memahami dengan Nikita Mirzani membela anaknya seperti ini gitu. Bicara memahami perkara ini, bisa dikatakan 20 hari akan bisa menjalankan persidangan Bang, kalau udah P21 untuk di pengadilan ya Bang ya, kalau udah prosesnya berjalan memang akhirnya si Fadel itu jadi tersangka ya Bang? Ya, dalam prosesnya kalau memang si Fadel jadi tersangka, dalam pasal 17 itu dinyatakan bahwa sudah tersangka harus ditangkap. Penangkapan jelas itu kan. Pasal 17 KUHP ya kan. Setelah ditangkap itu baru proses penahanan dilakukan, dan masa penahanan pun dari polisian itu dilakukan. Dari penahanan itu 20 hari plus 40 hari untuk kepolisian. Nanti dalam penahanan tersebut kepolisian menyiapkan berkas-berkas dari P17 sampai P19 sampai P21, dan itu dianggap berkasnya lengkap, dan itu sudah bisa dilakukan penuntutan oleh kejaksaan ya kan di dalam persidangan setelah P21 seperti itu. Oke, thank you. Oke, sama-sama. Saksikan terus Rasis Infotainment, dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.